Selamat malam pemirsa, kita jumpa lagi di Bijak Bicara Tanpa Jarak. Ya, aku hari ini pakai pakaian Betawi, logatku dari Sumatera Utara. Tapi ini dedikasiku kepada kota tercinta Jakarta tentunya. Baik pemirsa, boleh tepuk tangan lah, jangan malu-malu. Sudah, Jakarta sudah 484, masa tepuk tangan aja dilarang. Ya, baik. Tema kita malam hari ini adalah Jakarta, tua kotanya, banyak masalahnya. Wow. Baik, Jakarta telah cukup berumur, tapi masih banyak persoalan menaun yang belum terselesaikan. Seperti macet dan banjir. Pembangunan fisik yang ditandai dengan pertumbuhan jalan layang, mal, gedung-gedung bertingkat tidak sebanding dengan dampak yang muncul. Silakan Halid. Udara kotor, juga ruang terbuka yang masih kurang, jauh dari ideal. Ya. Daerah kumuh yang masih bertebaran, pedagang kaki lima yang tidak bisa tertib, sampah yang menumpuk, masih banyak lagi. Terus yang paling penting meningkatnya jumlah penduduk yang akan berdampak kepada persoalan sosial dan ekonomi di masa mendatang. Baik. Kemudian banyak pula masyarakat sulit mendapat pekerjaan yang layak bagi penghidupan. Nah, ini menarik. Dan banyak pula sektor jasa dan informal, PKL atau pengamen misalnya, mendominasi lapangan kerja di Jakarta. Selain itu pula muncul kriminalitas akibat kecemburuan sosial yang meningkat dari tahun 2010-2011. Apalagi ditambah dengan persoalan narkoba di generasi pemuda dan para pekerja yang produktif, usia produktif. Kemudian langkah-langkah ekonomi dan politik yang seharusnya bisa ikut Jakarta sebagai kota ikut menstimulus perekonomian nasional. Apakah kemudian bisa Jakarta menjadi kota yang layak untuk ditinggali, jadi kota masa depan? Nah, untuk itu malam ini kita berdiskusi pemirsa dengan orang-orang yang pas lah, right man and the right place, begitu bunyinya ya. Aku nggak tahu tadi aku ngomong apa, ya aku ngomong aja. Baik, yang pertama ada abang kita nih, Bang Sutioso, mantan Gubernur DKI Jakarta. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Jakarta. Asik. Begitu. Iyalah, berapa kali menyematkan Abdon pada saat itu. Sampai bosan. Baik, yang kedua beliau adalah Bapak Matnur Tindoan, Ketua Fraksi P3 DPRD DKI Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap. Dan yang ketiga, saya suka statement-statementnya ya. Ini budayawan Betawi. Babe namanya. Babe Ridwan Saidi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih doyan soto nggak? Tergantung soto apa ya. Soto Betawi lah. Mantap ya. Dan di sana juga ada abang kita juga dari komunitas pemuda Betawi, Bang Edi Gusyani HS. Assalamualaikum Bang. Iya. Waalaikumsalam. Oke, sehat Bang ya? Alhamdulillah. Oke. Ini pertama lah. Tema kita adalah Jakarta tua kotanya banyak masalahnya. Bang Yos. Saya kalau mendengar Bang Yos ini kan orang yang berani katanya. Dulu banyak yang dibenci. Tapi itu menjadi sia-sia ketika masalah macet, banjir dan permasalahan kota Jakarta. Ini maaf Bang Yos, tidak terselesaikan dengan bijak. Apa komentar Bang Yos dengan situasi sekarang ini? Ya memang kan masalahnya kan sangat complicated ya, karena Jakarta ini beda dengan kota-kota besar lain di dunia lah, katakan ibu kota Canberra atau Washington DC kan beda. Karena apa? Karena kita kota ini diberi beban atau fungsi yang sangat multi banyak. Bukan ibu kota negara saja kan, pusat perdagangan, ekonomi, pusat pendidikan, pusat kebudayaan. Dengan fungsi yang banyak itu menjadikan Jakarta seperti magnet. Gitu kan, nyedotin orang-orang daerah, termasuk ente orang Batak kan katanya. Nah kan datang. Oh gua juga ya orang Jawa ya. Nah kan artinya ngumpul di sini semua. Mengapa orang mau ke Jakarta? Karena di sini kehidupan, ada kehidupan, ada hope gitu. Nah ini artinya masalah satu kependudukan ini menjadikan masalah yang complicated lalu kan. Ini tanahnya tetap, orangnya tambah terus kan, menjadi namanya overload dan kebanyakan beban dari ruang yang ada. Nah kan gitu kan, tentu ini menimbulkan dampak-dampak sosial yang berangkai gitu kan ya.
kekumuhan, kan ya, tadi kriminalitas, orang lalu mau apa kaki lima, kan yang paling mudah kan dagang kaki lima, ya, lalu tempatnya di mana dia nyerobot tanah orang, tanah negara atau tanah swasta atau tanah perorangan, tinggal di pinggir kali, rentetannya seperti itu, pengangguran, kan demikian kan. Nah, masalah lain tentu karena orang pada beli kendaraan terus-terusan gitu kan, sehingga kendaraan lajunya 11%, kita nggak mampu membuat jalan. Bang Yos, nah, mohon maaf, kalau dalam skala 10, Bang Yos waktu jadi gubernur 2 periode, berapa skala udah Bang Yos selesaikan? Begini, ngukurnya susah ya, karena saya itu kan berangkat dari huru hara Mei itu kan. Betul. Ya kan, kota hancur-hancuran, ya, infrastruktur rusak semua, pertumbuhan ekonomi Jakarta itu pada tahun awal saya menjabat minus 17,49%. APBD terendah 1,7 triliun. Itu APBD terendah di DKI. Nilai rupiahnya 1 US dollar 15 sampai 16 ribu. Jadi jumlahnya kecil, nilainya juga amat kecil. Saya tidak bisa bikin apa-apa. Bagaimana mengembalikan kota ini awal ya, untuk bisa sehat kembali. Itu bukan pekerjaan mudah. Dan itu bisa dilaksanakan dengan cepat. Ya, karena itu 5 tahun pertama APBD kita sudah 9,6. 5 tahun kedua saya sudah 21 triliun. Gitu loh. Jadi situasi itu beda. Saya juga menghadapi masyarakat yang beda dari pendahulu saya. Pendahulu saya itu rakyat yang manut, nurut, berbudaya, menghargai orang tua, menghargai pemimpin. Sekarang nggak menghargai? Sekarang sebaliknya. Dia lebih galak dari kita, kan gitu kan. Oleh karena itu teknik memimpinnya juga lalu kita harus menggunakan jurus yang berbeda. Baik, gitu aku loh. ke anggota DPRD lah yang ngerti kota Jakarta. Bang, ini maaf, kenapa sih seakan-akan kita, ini maaf ya, bahasa grassroots, kita berjalan di tempat ini Bang, stuck seakan-akan begitu. Barangkali untuk melihat Jakarta kan memang dari banyak aspek ya. Seperti Bang Yos bilang, Jakarta ini kalau saya bilang memang kota sayur asem, semua fungsi ada di situ. Di Joglo enak tuh Bang. Semua fungsi ada di situ. Nah, salah satu sebagai fungsi ibu kota seharusnya kan peran pemerintah pusat ada di situ untuk mengatasi persoalan kemacetan, mengatasi persoalan banjir. Dulu ketika Jakarta di awal kemerdekaan penduduknya 600.000, tidak ada persoalan tuh kemacetan, tidak ada persoalan polusi udara, banjir dan sebagainya. Nah, sekarang ketika 9,5 juta penduduk pertambahannya, sementara ruangnya tetap, ini kan sebuah persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh seorang gubernur semata, tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Dia harus ada keterlibatan pemerintah pusat. Itu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor dan itu terjadi di ibu kota negara lain juga, di Moskow, di gitu. Baik. Ada kontribusi pemerintah pusat. Harus ada kontribusi dari pemerintah pusat. Nah, ini Bang Ridwan saya ini udah mau ngasih komentar ya. Saya akan bertanya nanti Bang Ridwan tentang mentalitas lah. Warganya atau aparatnya nggak siap. Nanti ya setelah pesan-pesan ini. Baik pemirsa, tetap di Bijak, bicara tanpa jarak ya kan? Kota Jakarta ini kota yang religius, kota yang beragama dan berakhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bulan sawit, ulama bulan sawit Banjar, Gahayu, kota Jakarta. Sih paling cuma 100 pohon mah. Waduh, lupa. Nggak sanggup saya. 1 juta pohon 1 hari, wah, angkat tangan om. Bisa pencet, bisa ke tangan nanti.
Ya tenan iku. Sinyal kami paling kuat. Berani jamin. Semua cuma bisa bilang kuat. Di Asia, kualitas jaringan mulus tanpa putus. Gak cuma asal ngomong. Telepon putus, kami ganti. Berani jamin. Jakarta Fair hadir kembali untuk Anda dengan menghadirkan exhibition, kuliner, fun games, dan konser musik 32 hari non-stop dengan ratusan artis ternama. Raih grand prize dan jutaan hadiah menarik lainnya. Hai, Mem. Bengong aja. Kan istrinya mengirim duit dari luar negeri. Senyum. Senyum apaan? Udah 3 bulan, saya nggak ada kabar. Pasti istrimu nggak punya KTKLN waktu jadi TKI. KTKLN apaan tuh? KTKLN adalah kartu tenaga kerja luar negeri, berfungsi sebagai kartu identitas diri TKI. Jika TKI ada masalah, datanya akan cepat diketahui dan dibantu solusinya. Istri Bojo nggak pakai KTKLN bisa berangkat? Pasti nggak resmi. Kalau ada apa gimana? Hah? Istriku? Kerja ke luar negeri? Tanpa KTKLN? Enggak deh. IHSG kembali menguat 17,595. Tingkat kenaikan yang konsisten terjadi pada saat ini. Dan Anda perlu menjaga supportnya di 660. Memiliki tingkat tren kenaikan yang sangat menarik. Tahu tindakan yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi sukses selalu untuk Anda. Ini dipersembahkan oleh Baik, 484 kota tercinta Jakarta sudah berulang tahun. Mudah-mudahan perubahan terus terjadi dengan semaraknya meriah kembang api yang telah diletuskan ya. Baik, pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, saya ingin menyapa pemirsa yang ada di 12 stasiun TV berjaringan yang secara langsung menyaksikan kita malam hari ini. Baik, selamat malam untuk teman-teman di Surabaya, BBS TV, Doho TV,